Udah kan? Udah bisa ya? Oke, good. Oke, thank you Mbak Raihani. Ya, Bu. Semoga berguna rekaman pada malam hari ini. Caranya untuk manggil data adalah klik file, lalu klik open. Sudah, teman-teman. Lalu klik data. Nah, udah. Lalu kita pilih, tadi kita nyimpen filenya di mana? Apakah di dokumen, atau tadi di D, atau di My Computer, atau di folder D, terserah. Teman-teman cari tadi teman-teman nyimpen file yang dari si pen itu nyimpennya di mana? Kalau saya kebetulan nyimpennya di dokumen. Ya. Mana ya? Nama filenya kan Uji Evi Arstianis kan ya? Itu anak bimbingan saya. Saya jadikan contoh datanya. Kalau sudah ketemu filenya, tinggal diklik filenya, lalu klik open. Nanti akan muncul seperti ini. Kan lama laptop saya. Nah, zreng seperti ini. Sudah muncul semuanya teman-teman, akan muncul seperti ini datanya. Yang data yang saya share ke si pen-nya, udah di-save kan? Muncul seperti ini? Ya, Bu. Sudah. Mbak Rehani sudah? Sudah. Bu Riani sudah? Ya. Oke, good. Nah, sekarang ini contohnya di lalahnya ya, karena saya malas. Jadi, cuma satu variabel saja, yaitu variabel pengetahuan. Variabel pengetahuan ini terdiri dari 20 pertanyaan, makanya ada P1, P2, pengetahuan 1, pengetahuan 2, pengetahuan 3, sampai ke pertanyaan pengetahuan nomor 20. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ternyata data penelitian Anda ada variabel sikap, variabel dukungan keluarga, sikap ada 10 pertanyaan. Lanjutkan terus ke samping nih variabelnya, lanjutin nih ke sini nih. S1, S2, S3, terus dukungan keluarga misalkan ada 10, DK1, DK2 sampai DK10. Jadi inputnya tuh ke samping terus, gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari data ini, dia hanya ada satu variabel yang terdiri dari 20 pertanyaan. Maka nanti akan ada 20 hasil uji validitas. Jadi kalau saya lupa tadi, validitas itu untuk per pertanyaan. Pertanyaan ada 10 akan ada 10 validitas. Pertanyaan ada 20 akan ada 20 hasil uji validitas. Sedangkan kalau reliabilitas dia hanya untuk satu variabel. Jadi kalau satu variabel seperti ini terdiri dari 20 pertanyaan, maka akan ada 20 hasil uji validitas dan hanya akan ada satu hasil uji reliabilitas. Paham ya? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ada berapa jumlah respondennya? Ada berapa, Bu Riani? 20 juga ya, Bu? Good, ada 20. Karena apa? Ada 20 baris. Tuh, bisa kan, Bu? Itu udah pinter. Ada 20 baris. Gitu. Berarti kan ada 20 responden. Ini responden 1, jawabannya ini responden 2 gini gitu ya. Oke, sekarang kita mulai uji validitas terlebih dahulu. Caranya gimana? Klik analyze, analisis. Ya, klik analyze nih. Udah? Ya. Udah ketemu. Lalu klik scale atau scale. Sudah. Lalu klik reliability analysis. Bentar ya, saya harus print screen bukti perkuliahan. Yes, kenapa? Bu, kalau misalnya saya ngerekam nih, terus saya buka SPSS di laptop juga, ini rekamannya gimana ya, Bu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, dia nggak akan berhenti kok. Oh, oke. Iya, kecuali nanti Mbak Raihani klik stop baru. Jadi tadi ya, klik analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analysis. Udah belum sampai sini? Klik. Nanti akan muncul seperti ini. Udah? Ya. Udah. Yang namanya uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan pada variabel per variabel. Jadi kalau misalkan nanti ada 4 variabel, 5 variabel, itu nggak boleh langsung dijadikan satu uji PR-nya, uji instrumennya. Harus variabel per variabel. Nah, sekarang ini kan tadi satu variabel nih, ya kan? Jadi 20 pertanyaan. Maka sekarang kita pindahkan pertanyaan yang mau diuji validitas dan reliabilitas. Karena ini satu variabel 20 pertanyaan, maka kita pindahkan 20-20-nya. Gimana caranya? Bisa diklik satu-satu seperti ini. Tapi lama.
Iya. Nah, supaya cepat gimana? Di blok. Sama kayak blok di Microsoft Word. Caranya gimana? Klik di P1, sudah berubah warnanya. Lalu tekan tombol Shift di keyboard Anda. Jangan dilepas tombol Shift-nya. Lalu sambil tekan tanda panah ke bawah. Nah, dia akan terblok seperti ini. Blok sampai pertanyaan yang mau kita uji VR itu terblok semua. Sudah? Kalau sudah terblok semua, pindahkan ke kolom item dengan tanda panah yang ada di tengah ini nih. Nih, tanda panah yang ada di tengah ini nih ya, bukan yang di keyboard, tanda panah yang ini. Nah, gitu. Sudah? Apa, Bu? Punya Ibu belum ada? Belum, kita dulu. Gak apa-apa, saya tungguin. Kalau di kelas juga gitu, Bu. Biasanya, Bu, kok saya begini? Saya samperin tuh ke belakang. Ntar di depan, Bu, punya saya kok begini? Samperin lagi ke depan. Udah, Karena Bu. saya biasanya kalau ngajar SPSS, kalau habis ngajar SPSS, capek saya biasanya. Udah ya, udah pindah ke sini ya. Ya, Udah, Bu. pastikan di model itu adalah alpha, sudah alpha ya, biasanya ini automatically ya, udah otomatis. Lalu klik statistik. Udah? Ya, Nah, Bu. pada kolom descriptive form. Bu, bentar Bu, pelan-pelan Bu. Iya. Oke. Sampai mana tadi? Deskriptif. Yang tadi minta tungguin siapa? Raihan. Udah? Sampai sini udah belum? Sudah Bu. Udah. Klik, pastikan modelnya alpha ya. Udah automatically biasanya. Lalu klik statistik. Sudah? Pada kolom descriptive form, klik item, klik scale if item deleted. Nah, yang diklik dua nih, item sama scale if item deleted. Udah ya? Sudah? Kalau sudah, klik continue. Sudah? Kalau sudah, klik OK. Nanti akan muncul di output teman-teman seperti ini. Nah, muncul nggak nih? Yang kayak gini nih. Ada yang nggak muncul? Kalau yang nggak muncul, Bu, kok saya munculnya kotak-kotak yang tadi lagi? Diminimize dulu tuh, kayak kotak-kotak. Terus buka nih yang polosan ini. Yang output, tulisannya output, dibuka. Sudah muncul semua seperti ini? Bu Riani muncul? Ya, udah, Bu. Oke, good. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah case-nya, valid dan exclude-nya. Case valid ini harus sejumlah responden atau sejumlah sampel uji instrumen kita. Tadi kata Bu Riani sampel kita 20, maka valid harus 20. Cocok nih. Dan exclude harus 0. Sama kayak nanti kalau di olahan data ada valid dan missing. Missing dan exclude ini itu harus 0 angkanya. Kalau angkanya bukan 0, berarti ada yang salah dengan data kita. Berarti kita nggak bisa tuh lanjut lagi langkah ngolah datanya. Harus di-nolin dulu. Gimana? Balik lagi ke yang tadi spreadsheet tadi. Teman-teman plototin tuh satu persatu. Mana tabelnya yang nggak keisi? Mana yang saya salah input? Makanya kalau nginput data tuh harus konsentrasi biar nggak ada data yang missing atau data yang exclude gitu ya. Nah, lanjut. Scroll ke bawah. Nah, di sini lihat yang item total statistik. Nah, tadi saya bilang yang R hitung yang mana? Yang corrected item total correlation. Ini nih, perhatikan ya, ini adalah R hitungnya. Ya nih, corrected item total correlation. Ini adalah R hitung. Tadi udah tahu kan cara bacanya ya. Pertanyaan nomor 1, berapa R hitungnya? P1, tarik ke samping. Ke kolom yang corrected item total correlation. Berarti berapa nih? R hitungnya 0,821. Pertanyaan nomor 5, berapa R hitungnya? 0,855. Good. Pertanyaan nomor 14, berapa R hitungnya? 0,402. Yes, 0,402. Ini adalah R hitung.
sekarang pertanyaannya yang mana yang valid? Yang mana yang nggak valid? Adakah yang tidak valid? Nah, kita harus cari dulu R-tabelnya, ya kan? R-tabelnya gimana? Cari di Mbah Google. Nah, R-tabel tadi yang harus kita, yes. Ada yang manggil? Nggak ada. Oh, halu berarti gue ya. R-tabel itu tadi dapatnya dari Mbak Google karena udah sebuah hal yang baku. Tapi sebelum cari di Google harus dicari DF-nya dulu, ya kan? Tadi kan degree of freedom-nya kan? Caranya gimana? Degree of freedom sama dengan N-2. N-nya berapa tadi? 20 kan? 20. Iya. Berarti DF sama dengan 20 dikurang 2. 20 kurang 2 berapa? 18. Maka kita cari degree of freedom 18 berapa sih? Sebentar. Saya buka dulu Google-nya. Nah, teman-teman lihat ya. Saya searching nih di Mbah Google. Nah, nih. Kelihatan sharean dari saya Google. Ketik R-tabel uji validitas. R-tabel uji validitas. Nah, jebret. Ya, kita sekarang lihat. Ya, lagi saya klik nih. Nah, nih. Ya, ini dia hilang. Oh, ini kan gede. Nah, ini ya. Udah kelihatan R-tabel product moment. Nah, tadi degree of freedom-nya berapa? 18, ya kan? Maka cari DF 18, turun ke bawah. Nah, terus yang mana, Bu? Yang 5% apa yang 1%? Kalau teman-teman masih ingat, dulu saya pernah menjelaskan di pertemuan minggu pertama, di sesi pertama. Kalau kita itu kan bidangnya adalah kesehatan sosial ya, maka kita gunakan derajat confidence intervalnya CI-nya 95%. It means level of significance-nya adalah 5%. Berarti kita pakai yang 5% nih. Jadi tadi DF-nya 18, tarik ke bawah yang 18, baru tarik ke samping yang 5%. Nah, berapakah R-tabelnya? 0,468. Ini adalah R-tabel kita. Untuk jumlah responden 20, DF-nya 18, R-tabelnya adalah 0,468. Paham ya? Nah, sekarang balik lagi ke output SPSS tadi. Nah, kita bandingkan untuk melihat mana yang valid, mana yang tidak valid. Tadi, kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, maka dia valid. Tetapi ketika R hitung lebih kecil daripada R tabel, alhamdulillah, maka dia tidak valid. Sebentar ya, saya harus print dulu untuk bukti perkuliahan di sektor PSPA nantinya. Nah, oke, sudah. Tadi sampai mana kita? Nah, ini ya. Hilang ya? Sharean dari saya hilang ya? Share screen-nya ya? Iya, Bu. Nah, ini ya. Sudah muncul lagi? Sudah, Bu. Nah, tadi berapa R tabelnya? 0,468. Kita akan kita bandingkan sekarang sama R hitung di corrected item total correlation. Pertanyaan nomor 1. R hitungnya kan berapa tadi? 0,821 ya kan? Lebih besar apa lebih kecil dari R tabelnya? Tadi yang 0,468. Iya. Lebih besar. Maka pertanyaan nomor 1, valid apa tidak valid? Valid. Good. Pertanyaan nomor 2, valid apa tidak valid? Valid. Valid. Pertanyaan nomor 5, valid apa tidak valid? Valid. Valid. Good. Kenapa yang jawab Bu Nirma doang? Yang lain mana suaranya? Pertanyaan saya, adakah yang tidak valid? Kalau ada, nomor berapa yang tidak valid? Pertanyaan nomor berapa yang tidak valid? 14. 15. Nomor 8 ya. Nomor 8 ya, Bu. Dari atas dulu, dari atas. Berurutan. Nomor berapa yang tidak valid? Nomor 8. Good, nomor 8. Terus nomor berapa lagi? 15. 14. Nomor 14. Good, terus?
Nomor 18. 15 valid apa tidak? Iya, 18. 15 valid, 18, Bu. ya kan? Good, 18. 18. Terus berapa lagi yang nggak valid? 20. 20. Ada lagi yang nggak valid? Udah ya? Enggak ada. Berarti yang nggak valid ada 4 nomor ya kan? Nomor 8, 14, 18, dan 20. Sama 20. Nah, kita belum bisa nih untuk uji reliabilitas karena masih ada pertanyaan yang nggak valid, ya kan? Maka kalau kita mau menentukan reliabilitas apa tidaknya, harus kita keluarkan dulu yang nggak valid, ya kan? Caranya gimana? Balik lagi seperti yang tadi. Buka lagi yang data tadi, data view-nya. Sudah seperti ini, sudah? Caranya, klik analyze lagi. Sudah, klik analyze. Lalu klik scale. Udah. Lalu klik reliability analysis lagi. Sudah? Sudah muncul belum seperti ini? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, kita mau keluarin kan pertanyaan yang nggak valid tadi mau kita buang kan? Caranya, tadi nomor berapa yang nggak valid? Nomor 8. Klik P8. Klik P8. Sudah diklik, pindahkan pakai tanda panah yang di tengah ini ke alamnya. Nah, udah. Udah ya. Terus P berapa lagi? P14. Klik lagi. Lalu pindahkan lagi ke kiri. P18, klik, pindahkan lagi ke kiri. Dan P20, klik, pindahkan lagi ke kiri. Nah, salah satu kelebihan dari program SPSS adalah ketika sistem SPSS-nya itu belum kita close, maka biasanya dia masih ke-record tuh perintah yang sebelumnya. Berarti checklistan yang sebelumnya masih ada biasanya. Kita cek statistik. Nah, masih ada kan ya checklistan sebelumnya ya? Masih item masih ke checklist, sekali if item deleted masih ke checklist, maka kita klik continue saja. Sudah? Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Maka kita lihat lagi output SPSS-nya. Nah, scroll yang paling bawah. Scroll terus sampai yang paling bawah. Sudah? Sisa berapa pertanyaan ini? Sisa 16 pertanyaan. Udah nggak ada kan? P8 udah nggak ada. P14 udah nggak ada. P18 udah nggak ada. P20 udah nggak ada, ya kan? Karena tadi sudah kita buang, udah kita keluarin. Ya kan? Nah, sekarang cek lagi. Apakah sudah valid semua atau masih ada yang belum valid? Mbak Rasilia. Apakah sudah valid semua atau masih ada yang belum valid? Coba Mbak, dicek, dilihat. P15, Bu. Sudah, Bu. P15 kenapa? Valid, Bu. Angkanya beda sendiri gitu. Valid, betul. Kenapa valid? Karena dia tetap lebih tinggi kan, tetap lebih besar kan dari airtable tadi kan. Kan airtable-nya kan 0,468. 0,574 kan masih lebih besar. Even Lebih tinggi. itu kebetulan aja, kebetulan yang lain tuh 0,8, 0,8. Nanti kalau pakai data yang lain juga ada yang 0,6, ada yang 0,7, ada yang 0,3, ada yang 0,9. Gitu. Ini kebetulan aja hasilnya yang lain 0,8. Yang ini tapi kan 0,574 tetap masih lebih tinggi kan dibanding yang airtable tadi kan. Dibanding yang airtable berapa tadi? 0,468. Berarti sudah valid semua kah? Sudah ya, sudah valid semua. Berarti sekarang kita sudah bisa menentukan apakah dia reliable atau tidak. Kita lihat alpha cronbachnya. Geser ke atas pelan-pelan saja. Nah, reliability statistik. Kelihatan? Lihat end of items-nya berapa? 16. Berarti ini sudah yang untuk 16 pertanyaan tadi kan. Tadi kan 20 pertanyaan ya kan? Ya kan 20 pertanyaan kan? Karena sudah kita keluarin 4 pertanyaannya, maka sisa 16 kan? Lah ini. Yang sudah valid semua 16, berapa nilai alpha cronbachnya? Atau cronbach alfanya berapa ini? 0,9. 0,976. 0,976.
berarti dia lebih besar dari 468. 468. Apa sih? lupa ya. Tadi kan kalau reliabilitas dilihat dari apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,6 kan patokannya. Oh iya, 0,6. Oh Rumusnya. iya. Ingat kan ya? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ujian jangan lupa ya, ntar ujian kayak gitu muncul. Alfa krombahnya berapa? Sekian. Hasil ujinya adalah apakah dia reliable, tidak reliable, valid atau tidak valid. Teman-teman harus bisa membedakan itu ya. Jadi ingat, kalau alfa krombah berarti dia untuk reliabilitas. Berarti dia patokannya adalah berapa? 0,6. 0,6. Dia kurang dari 0,6 tidak reliable. Dia lebih dari 0,6 dia reliable. Gitu ya. Nah, berarti ini berapa alfa krombahnya? 0,976. 0,9. Berarti artinya apa? Dia lebih besar dari Reliable. 0,6. Berarti dia reliable. Berarti 16 pertanyaan ini sudah valid dan sudah reliable. Reliable. Oleh karena itu, sudah sah nih 16 pertanyaan ini Anda jadikan sebagai kuesioner penelitian Anda. Silahkan tinggal Anda sebar langsung ke responden atau ke sampel penelitian. Sudah tidak lagi ke sampel uji coba, tapi ke sampel penelitian. Begitu, Ibu Bapak. Udah selesai. Mudah kan? Ini baru satu uji. Nanti minggu depan ujinya lagi lain. Minggu depan uji lain lagi. Minggu depan kalau nggak salah uji normalitas data. Nanti mulai minggu berikutnya lagi uji statistik parametrik sama non parametrik. Statistik parametrik itu nanti ada T-square test, ada Spearman rank test. Lalu nanti kalau uji ada uji T juga, paired sample t-test atau independent sample t-test. Lalu nanti kalau uji apa namanya? Uji statistik non parametrik nanti ada uji Wilcoxon, ada uji Mann-Whitney. Makanya yang belum ada SPSS-nya segeralah ya, biar nanti minggu depan bisa ikutan praktek. Sayang banget kalau teman-teman nanti itu nggak bisa karena apa? Nanti pada saat mengerjakan skripsi akhirnya ujung-ujungnya apa? Bayar orang. Kan sayangnya uangnya, mending buat saya beli bakso gitu ya. Karena kayak gini tuh kalau ibu bapak udah bisa, nggak nyampe 5 menit selesai. Nanti di akhir, nanti akan saya kasih buku panduannya ya, isinya langkah-langkahnya. Tinggal klik aja. Di situ ntar ada tulisannya. Untuk uji ini, klik ini, lalu habis itu klik ini, masukin data ini, klik ini. Nanti ada, tenang, nanti akan saya kasih bukunya. Oke, gampang kan? Gampang. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mbak Widya, Mbak Nuraida, Mbak Siti, Mbak Dwi, Mbak Rehani, Mbak Rasilia, Pak Abdullah, Mbak Putriana, Pak Tri, Bu Riani, Bu Nirma, Mbak Diva, Bu Aul, Mbak Desima yang sudah menyalakan kamera, thanks a lot. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada, sudah paham semua ya? Oh ya, absen. Minggu depan diulang lagi, Bu. Kenapa ketawa, Bu? Kerjain bareng enak, Bu. Iya. Absen ya, absen saya tidak akan share di WA, jadi absennya saya akan kasih saja linknya nih langsung di chat ya. Teman-teman tolong langsung absen ya. Kenapa saya tidak share di WA, nanti yang nggak datang, yang nggak masuk Zoom ikutan absen lagi ya. Nah silahkan langsung segera absen ya, karena datanya mau langsung saya tarik, mau langsung saya setorkan ke SPA. Halo, yang lain yang mematikan kamera dari awal nih, ada Bu Yeni, terus ada Lori, ada Mbak Lasna, ada Nelly, ada Pak Hendra, ada Mbak Nova, Mbak Dwi Widya Nuraida, silahkan absen. Mbak Putriana, silahkan absen. Karena nanti langsung setelah saya selesai Zoom, langsung saya tarik datanya. Langsung saya store ke SPA. Jadi nanti jangan protes ya kalau misalkan, Bu, kok saya absennya masih kurang gitu. Jadi silakan absen dulu. Sudah? Dulu, Bu. Bu. Ya, sambil tadi ada yang mau ditanya enggak? Mudah ya? Insya Allah mudah ya. Enggak. Nanti kalau misalkan, itu kan tadi udah direkam tuh sama Mbak Rehani. Udah bisa Mbak di stop Mbak rekamannya Mbak? Baik, Bu. Ya. Nanti kan dia habis itu kan langsung nge-save nih otomatis ya kan. Nanti tinggal di-share aja ke teman-teman.
Udah? Udah, Bu. Yang ada absen, ada yang masih belum? Nanti jangan saya yang dimarahin ya. Ibu, saya kan hadir, kenapa saya nggak ini? Siapa suruh absennya? Baru besokannya baru absen gitu ya. Atau siapa suruh Zoom-nya cuma begitu datang langsung ditinggal. Ngebul, oi. Bu, ini baru satu, Bu. Baru satu, Bu, jenis ujinya. Nanti insya Allah masih banyak uji-uji lain yang menarik. Menarik apa bikin ngebul, Bu? Bu, kalau di toko ATK udah ada ya, Bu? Itu, CD Toko SPSS. ATK nggak ada, Bu. Palingan yang kayak